Halo, saya Cira Sarawati dari kelompok 3. Nama saya Cusu Ilmia dari kelompok 3. Saya Stefani Senduru dari kelompok 3. Melina, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jaminan hutang. Berikut penjelasan tentang jaminan. Jaminan hutang. Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur berpiutang untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur yang berutang akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan didasarkan pada perjanjian. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, maka semua benda milik debitur, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan hutang yang dibuatnya, atau jaminan umum. Ada pula dalam ilmu hukum, jaminan dikenal pula jaminan yang bersifat khusus, yang dimaksudkan dengan jaminan kebendaan yang khusus ini adalah penentuan atau penunjukan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yang dimaksudkan sebagai jaminan hutangnya kepada debitur. Hak jaminan terdiri dari hak jaminan konvensional, hak jaminan yang non-konvensional. Hak jaminan konvensional terdiri dari 1. Hipotek, 2. Hak tanggungan, 3. Fidusia. Sedangkan jaminan yang non-konvensional antara lain KC untuk menjamin hutang atau assignment of receivable for security purpose. Yang kedua, pengalihan hak tagih asuransi atau assignment of insurance process. Yang ketiga, kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali. Prinsip yuridis jaminan hutang yaitu pertama, prinsip teritorial adalah suatu prinsip di mana objek jaminan yang ada di Indonesia hanya berlaku bagi piutang yang dibuat di Indonesia, berlaku bagi jaminan hipotek sesuai pasal 1173 KUH Perdata. Yang kedua, prinsip asesorial atau prinsip buntutan adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan hutang merupakan asesori atau buntut ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutangnya. Yang ketiga, prinsip hak preferensi adalah hak dari pemegang hipotek untuk mengambil hasil penjualan barang yang dijaminkan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya. Yang keempat, prinsip non-distribusi adalah prinsip yang menyatakan bahwa pada prinsipnya objek hak tanggungan tidak dapat dipecah-pecah kepada beberapa orang kreditur atau kepada beberapa hutang. Yang kelima, prinsip disclosure atau publisitas mengajarkan bahwa suatu hak. Yang keenam, prinsip eksistensi benda mengajarkan bahwa suatu jaminan hutang hanya dapat diberikan terhadap benda yang benar-benar sudah ada. Yang ketujuh, prinsip eksistensi kontrak pokok adalah suatu prinsip yang mengajarkan bahwa suatu hak jaminan masyarakat adanya suatu kontrak pokok, yaitu kontrak yang menimbulkan hutang-hutang. Yang ke-8, prinsip larangan mendaku. Semua jenis jaminan hutang melarang untuk menaku, artinya dilarang jika pemegang jaminan hutang tersebut menghaki atau mengambil untuk dirinya sendiri makalah debitur konprestasi. Yang ke-9, prinsip formalisme adalah bahwa agar suatu jaminan hutang sah mestilah diikuti formalitas tertentu. Yang ke-10, prinsip ikutan objek adalah bahwa suatu jaminan hutang tetap melekat dengan benda objek jaminan hutang tersebut di mana benda tersebut berada. Yang ke-11, prinsip ikutan piutang adalah prinsip yang mengajarkan bahwa suatu jaminan hutang mengikuti piutang yang dijaminkan tersebut. Hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah yang dimaksudkan sebagai pelunasan hutang tertentu yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu atau kreditur pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 terhadap jaminan atas tanah yang berlaku adalah hipotek yang bersumber dari KUH Perdata dan Credit berdasarkan tahun 1908
sampai 542 dan diubah dengan tahun 1937 sampai dengan 190. Proses pengingkatan hak tanggungan sampai dengan akhirnya hak tanggungan adalah: yang pertama, proses pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan atau disingkat dengan SKMHT. Yang kedua, proses pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Proses ini wajib dilakukan. Yang terakhir, proses pendaftaran hak tanggungan. Proses ini wajib diikuti dan setelah pendaftaran inilah dianggap hak tanggungan secara resmi. Objek hak tanggungan artinya terhadap benda atau hak apa saja yang dapat dikaitkan dengan hak tanggungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik atas tanah. Yang kedua, hak guna usaha. Yang ketiga, hak guna bangunan. Yang keempat, hak pakai atas tanah negara. Yang kelima, hak pakai atas tanah hak milik. Yang keenam, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada. Yang ketujuh, rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Dan yang terakhir, bawah tanah secara fisik yang ada. Eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu secara flat eksekusi dengan memanfaatkan titel dari sertifikat hak tanggungan. Yang kedua, secara parete eksekusi dengan menjual sendiri lewat suatu pelelangan umum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berlaku untuk memegang hak tanggungan pertama. Yang kedua, harus diperjanjikan antara para pihak. Yang terakhir, secara parete eksekusi dengan menjual tanpa campur tangan pengadilan, secara di bawah tangan dan tanpa lewat pelelangan umum, bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus diperjanjikan antar pihak. Yang kedua, apabila dengan demikian memperoleh harga tertinggi. Ketiga, sebelumnya telah diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan. Yang keempat, diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar. Yang terakhir, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. Eksekusi hak tanggungan dengan cara yang terakhir, eksekusi dengan gugatan biasa melalui pengadilan. Hipotek dan jaminan fidusia. Hipotek. Sebelum lahirnya hak tanggungan, maka jaminan atas tanah diberikan dengan jalan memberikan hipotek, yang ketentuannya diatur dalam KUH Perdata, buku kedua. Hipotek tersebut masih tetap berlaku tetapi tidak berobjekkan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Hipotek untuk benda-benda lainnya masih tetap berlaku, misalnya hipotek atas kapal laut, pesawat terbang, dan helikopter. Karena hak tanggungan pada prinsipnya merupakan penjelmaan hipotek yang di sana sini telah disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka sebenarnya ketentuan tentang hak tanggungan versi Undang-Undang Hak Tanggungan pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan hipotek versi KUH Perdata. Jaminan fidusia. 1. Pengertian dan prinsip-prinsip fidusia. Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Fidusia dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia. Yang A, bahwa secara real pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. B, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wan prestasi dari pihak debitur. C, apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
D. Jika hasil penjualan eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. Agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Terdapat perjanjian yang bersifat jakeli. B. Adanya titel untuk suatu peralihan hak. C. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda. D. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum possessiorum bagi benda bergerak yang berwujud atau dengan cara cash untuk hutang piutang. Mode-mode eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia adalah: A. Secara fiat eksekusi, yakni lewat suatu penentu pengadilan. B. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual tanpa perlu penetapan pengadilan di depan pelanggan umum. C. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri. D. Sesungguhnya tidak disebut dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 32 Tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sampai di sini pembahasan dari kami kelompok 3. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami. Stay safe and healthy guys. See you.